سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكثير الجريح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. تبركا بالدعاء اللهم بتيسير كل عسر وإن تيسير كل عسر عليك يسير وآفاته في الدنيا والآخرة. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena dengan inayahnya, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di majelis taklim yang mulia ini, tepatnya di majelis taklim Masjid Besar Fathul Muslimin di Sukaraja, yang mana berkatnya lah kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tito dan reng-rengan semua panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, yang mana alhamdulillah saya diberikan space waktu untuk mensosialisasikan terkait perkembangan zaman saat ini, yang mana saya bernama Aldi, yang mana saat ini sedang menempuh pendidikan program sarjana S1 dengan program studi ekonomi syariah, yang mana saat ini perkembangan zaman sangat sudah tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu saya di sini ingin memberikan, ingin mensosialisasikan terkait persoalan ekonomi Islam dengan judul yang saya kutip saat ini adalah tantangan ekonomi Islam di era modernisasi zaman dan digitalisasi teknologi. Ibu terang, ayeuna perkembangan teknologi parantos berkembang secara besar. Bahkan ibu parantos menikmati itu semua. Tak ayeuna pribados ditarik perkembangan teknologi tersebut, perkembangan zaman tersebut dalam konteks ekonomi Islam. Ibu, tantangan ekonomi Islam di era modernisasi zaman, kupribados parantos dikutip 3 tantangan ekonomi Islam di era modernisasi zaman, di era perkembangan teknologi, anu mana itu semua masuk dalam koridor era globalisasi. Era globalisasi Ibu terang, di mana globalisasi eta berkumpulnya semua individu dari berbagai kalangan, dari berbagai entitas, bahkan perbedaan akidah. Jadi upami Ibu terang globalisasi, bahwa globalisasi itu berkumpulnya para individu
Nah, jadi yang harus dipersiapkan oleh ibu di dalam era globalisasi ini adalah akidah, iman, dan ilmu. Tidak sedikit ibu bisa membeli produk-produk yang ada di China berkat globalisasi. Ibu bisa membeli produk-produk di Surabaya berkat globalisasi, modernisasi zaman, dan digitalisasi teknologi. Apa yang harus dipersiapkan adalah akidah, ilmu, dan iman. Bagaimana caranya kita bisa membedakan produk itu halal? Bagaimana caranya kita bisa membedakan produk itu tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim? Yaitu dengan ilmu. Nah, jadi supaya ibu itu paham terkait produk yang dapat dikonsumsi oleh kita sebagai produk yang halal, tentunya ibu harus memiliki ilmu. Produk atau label halal menjadi dasar ketika kita berkecimpung di ekonomi dalam muamalah secara global. Ketika ibu melihat produk, baik itu di China, di Singapura, di Thailand, di Surabaya, ataupun dimanapun, dengan produk halal itu bisa melindungi ibu. Namun ibu ningali produk ayat label halal, ibu tenang ke? Berarti halal merupakan perlindungan bagi umat muslim. Dan jadi umpamanya ibu gaduh produk mana didaftarkan label halal, mana ibu mendaftarkan anak? Ya, biasa kan KUA ya, ayat programna. Supados naon? Supados produk ibu teh bisa menjamin kepada umat. Itu yang pertama. Jadi globalisasi ini tidak bisa kita bendung ibu. Kenapa? Karena arus global itu sangat tinggi. Ketika kita menolak arus global tersebut, maka kita menjadi kerdil. Jadi untuk menghadapi globalisasi ini dihadapi oleh ilmu dan iman. Seperti itu. Nah, kita kembali ke dalam konteks yang telah saya kritik, bahwa terdapat 3 tantangan ekonomi Islam saat ini yang dirangkum dalam satu kata. Oke. Jadi Pribados 3 merangkum 3 poin sebagai tantangan ekonomi Islam di era modernisasi zaman dan digitalisasi teknologi, yang dirangkum dalam satu kalimat, yaitu adalah maghrib. What is the meaning maghrib? Terang ibu maghrib? Terang. Terbenamkah matahari, terbitlah apakah mereka maghrib? Tetapi maghrib di sini saya rangkum satu, yaitu maisir. Yang kedua, gharar. Yang ketiga, yaitu riba. Ini menjadi tantangan yang mana saat ini merajalela, yang tidak bisa dibendung, bahkan pemerintah sekalipun tidak bisa memberantas yang namanya judi, gharar, dan riba. Muaranya di mana? Muaranya adalah di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu mana? Yaitu ibu-ibu ini. Ibu melahirkan rakyat, ibu gaduh anak, eta jadi modal kanggo memberantas maghrib itu. Maisir, gharar, dan riba. Mari kita bahas satu persatu terkait tantangan ekonomi Islam di era globalisasi, di era modernisasi zaman, dan di era digitalisasi teknologi. Yang pertama adalah maisir. What is the meaning maisir? Maisir adalah gambling. Gambling is judi. Judi is judo. Yang mana judi ini saat ini
aktivitas yang berbeda, yaitu judo. Dengan berkembangnya teknologi, judi itu masuk ke dalam handphone, bisa diakses oleh suami ibu, bisa diakses oleh anak ibu, bisa, siapapun bisa mengakses itu. Dengan iman dan ilmu tidak akan ada yang bisa mengakses judi ini diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "innamal khamru wal maisir," bahwasanya khamr, meminum minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansabu, berkurban untuk berhala, wal ajlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amalis syaitan, bahwa itu merupakan perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka jauhilah, jangan dikerjakan. La'allakum tuflihun, bahwa itu merupakan agar kamu masuk ke dalam orang yang beruntung. Itu Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa orang yang menjauhi judi di antaranya maka masuk ke dalam orang yang beruntung. Ibu upami untung di dunia masih kena biasa kebawa-bawakan untung di dunia, untung rugi di dunia masih kena biasa kebawakan kata tanggi, kadulur, sanak saudara. Tetapi ibu upami kos rugi di akhirat badai kebawakan akan mengeluarkan getik moal biasa ya menurut. Dengan tema ini makna bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita, jagalah anak dan keluargamu dari api neraka. Dengan ibu menjaga anak suami dari judi, artinya ibu sedang menjaga anak dan keluarga ibu dari neraka. Jadi judi ini saat ini merajalela, yang mana ibu harus mengetahui bahwa putra ibu teh nyawa HP teh naon anu dicoba. Jadi disebabkan oleh apa? Yang pertama, hoyong terang lah, naon dicoba. Yang kedua, tertarik. Saat tertarik, nyobaan 10.000 lah. Setelah 10.000 nambah jadi 100.000. Tina 100.000 nambah jadi 1 juta. Tina 1 juta nambah jadi 10 juta. Tungtung nama CFK kolor saur kolor. Lebih bagus lelaki resep KAW daripada judi. Namun lelaki resep KAWW kasep poe-poe. Insya Allah daek benten saran judi. Ketika lelaki resep kena judi, insya Allah pasti CFA kolor kok. Ayat cerita bahwa judi biasa nabelhan. Ayat benar judi saya setuju. Berarti ibu siap melawan judo? Siap melawan judo? Bahwa harus ibu ketahui judi maisir bertransformasi saat ini. Yang pertama menjadi slot. Slot itu berupa permainan yang mana di dalamnya bisa di top up. Setelah itu kita bermain di slot tersebut. Yang pertama slot. Ibu, ai slotnya naon? Abi kene. Ari kapungkur mas slotnya. Slotnya canto. Ayo nama slotnya judi. Nah, itu harus terang ya.
login dan bisa bermain angka, berpacu dengan angka. Di deposit ayo hari mulai. Nah, ibu sudah terang bahwa judi bertransformasi di era modernisasi zaman, di era digitalisasi teknologi saat ini berada dalam handphone yang berupa slot dan website. Ini ibu harus tahu. Jadi Tom John ningali putra ibu main HP kudu dikontrol, bisa bablasan. Sangat jernih ibu, judi ia menjadi ekosistem. Ada beberapa orang judi kegaduhan atau gimana? Hati-hati. Membentuknya ekosistem perjudian berbasis online. Yang pertama, setelah pemuda-pemudi tertarik oleh judi, tidak ada modal, anu dibuka naon ibu? Pinjaman online. Dari pinjaman online tersebut cairlah dana. Dari dana tersebut ditopakkan ke dalam judi. Ini perlu ibu ketahui. Menganggap sepele terhadap judi. Sebenarnya anu mengabarkan pemuda-pemudi saat ini yang bunuh diri, yang gila, yang stres, bahkan rumah tangganya hancur dikarenakan judo. Ada terlalu modal sistem kaya pinjol. Ketika pinjol sudah merajalela, maka dimudah-mudah budek oleh eta ekosistem judi. Judo, bila judo karena tidak pinjol, karena judo untung dan diundang-undang dia kolektor. Jadi ibu ini harus paham karena judi ini tidak ada yang bisa membendung selain lingkungan rumah tangga yang harus mendidik anaknya jauh dari judi. Dilarang perintah siapa ibu? Perintah Allah. Tadi jelas bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Itu ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9. Dalam ayat 91 dijelaskan bahwa khamru, minuman keras, maisir bisa memicu terhadap percecokan, permusuhan. Dan mana itu perilaku-perilaku yang membuat pemuda-pemudi hancur. Hampir menghancurkan hiji negara. Hancurkanlah karakter pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan maisir, judi dijauhkan dari diri kita dan keluarga kita. Amin. Judi yang berada dalam teknologi itu yang pertama. Ada juga judi yang tidak masuk ke dalam teknologi. Antara lain adalah taruhan. Hati-hati kalau anak ibu saat adanya Piala Dunia misalnya main bola, saya pegang Chelsea. Siapa yang menang ibu nanti bayar. Atas sadar gitu? Larang. Itu model judi yang tidak masuk ke dalam teknologi. Judi ada taruhan masuk dalam. Bahkan jual beli dalam bentuk undian lotre itu termasuk judi. Jadi berbicara terkait judi, berbicara terkait sistem. Kurang kemarin saya laksanakan ibu tanggal 17 Agustus. Ketika sistem pengelolaan Agustusan tidak sesuai dengan syariat Islam, bisa terindikasi judi. Namun ibu udunan 10.000 ewan panitia dikelola dananya. Setelah itu dibagi-bagi tak ya hadiah balap karung, balap punggung, balap ada judi kan? Ketika ibu pengelolaan lomba 17 Agustus dikelola dalam satu perlombaan, contoh
orang. Berarti kamu tidak ada pengelolaan dana secara global. Itu termasuk persaingan setan. Selanjutnya ibu di dia ada goror. Goror ia transaksi atau jual beli secara sama. Yang mana ketika ibu melakukan transaksi jual beli, tetapi tidak jelas sifatnya, tidak jelas akadnya, maka itu termasuk perilaku goror. Goror itu apa ibu? Goror itu adalah ketidakjelasan. Contohnya adalah misalkan ibu membeli burung yang masih hidup, membeli ikan yang masih dalam kolam, itu merupakan kumaha lamun laukna eta dipeser diborong sajuta pas di ala laukna dengan aya 5 kilo, berarti aya salah seorang anu ngarugikan batu termasuk zalim. Berarti perilaku transaksi goror termasuk ke dalam perilaku dina hadis arba'in nomor 24. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah, hai hamba-hambaku, telah diharamkan kezaliman itu kepada anak nafsi. Ka Allah, surah Allah ka diri Allah diharam untuk mendolimi makhluknya. Jadi diharamkan, apalagi sesama makhluk itu diharamkan. Wa ja'alnahu bainakum muharraman, dan telah diharamkan kepada kalian sebagai makhluk antara kalian. Fala tadzalam, dan janganlah berbuat zalim antara kalian. Jadi maisir tadi haram, goror oke haram. Jadi itu harus mengenali transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan haram. Yang terakhir adalah riba. Riba itu merupakan salah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Bahkan riba itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan 73 dosa besar riba. Di antaranya yaitu dosa riba seperti menjinahi orang tua sendiri. Kamu berjelas tahu? Riba ayana di mana ibu? Ayana di perbankan. Dengan masuknya era teknologi, masuknya modernisasi zaman, cari di bank kita enak. Bank kumpul-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 kumpul anu kasebat riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bangunan teh kapayun mangir, wae bang emo, tapi bang nabok. Rambutan astis ibu. Nah, iya ibu siap meninggalkan riba siap? Siap meninggalkan riba siap? Kenapa riba banyak terjadi? Dikarenakan kita tidak bisa mengukur diri dengan kemampuan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Orang cerdas itu orang yang bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Mudah-mudahan ibu sadayana biasa mengendalikan diri di era modern dia disebabkan tidak bisa dikendalikan saat ini, ya. Banyak yang terlibat 3 poin ini dikarenakan tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ibu keinginan hoyong mang naon, hoyong mang daging. Kebutuhan ibu asal wareg perut, ada asal wareg, kecuali ibu pas gaduh mana bade mam jeung naon oge. Nah eta salah sawios di konkret anu kecil bahwa harus kita jauh dari poin dia dan tidak membeli kebutuhan dan keinginan. Perkembangan teknologi secara global dan modern
di sekolah di Singapura, otomatis kebutuhan ibu lebih besar. Akhirnya berkecimplunglah di dunia, ya. Nah gitu. Pribados sebagai mahasiswa semester 7 yang saat ini berkuliah di Institut Haji Ahmad Sanusi, kemampuan saya sekolah kuliah di INHAS maka saya jalankan. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan saya akan selesai dan diwisuda. Doakan oleh ibu mudah-mudahan pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa terjaga dari maghrib ini, karena pemuda-pemudi Indonesia terbentuk dari anak-anak ibu. Nah, mudah-mudahan ibu semua bisa mengenai anak ibu dengan baik, bisa menjadikan anak ibu dan ibu nanti di akhirat. Jangan lupa dididik, lamun ibu biasa nanya bola gede kasamsu ulum ulah kah boarding school internasional. Insya Allah ibu dia kumasa ada dia ya bu tadi itu mana pilih ayah putra putri ibu anu badai di sekolah anu badai dididik ibu teh cenah lieur aya nama biaya pendidikan maka obat menurut abdi maka sampai dulu margi kunaon ibu margi sekeringanan supaya naon ibu supaya tidak terpengaruh oleh maghrib ini. Hatur nuhun satacana ka ibu sadayana anu parantos perhatoskeun karena sosialisasi karena ieu sangat penting.